Ini ada 3 fenomena. Peran kritik tetap dijalankan, Pak Prabowo masuk kabinet, kemudian tidak lagi menjadi wakil ketua DPR. Apakah itu fenomena yang saling berhubungan? Yang benang merahnya adalah, oke, Pak Prabowo masuk kabinet, tapi Fadlizon jangan jadi wakil ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini dalam rubrik tipu. Apa itu tipu? 3 pertanyaan utama. Nah, sekarang siapa yang ingin kita tipu? Pasti orang-orang yang luar biasa hebatnya yang ingin kita tipu ya. Karena kalau tidak hebat, tidak ada gunanya ditipu. Jadi yang akan kita tipu ini adalah orang yang paling berbahaya pada era pemerintahan Jokowi 1. Tapi berbahaya nggak di era Jokowi 2 ini akan kita lihat ya. Karena posisinya mulai in between, terutama partainya. Nah, siapa lagi kalau bukan Bung Fadlizon. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik Bung Refli. Ini posisi lagi di mana ini Bung? Saya lagi di perpustakaan saya. Oh, tadi yang di dekat di sini ya? Di Pejompongan. Pejompongan, tidak terlalu jauh dari rumah saya sebenarnya. Nanti kapan-kapan saya mampir ya. Iya dong, mampir dong. Terima kasih sudah diundang. Bung Fadli, namanya rubrik ini tipu, 3 pertanyaan utama. Jadi di channel Refli Harun ini ada macam-macam tuh. Ada tipu, ada rayu, ada dicecar, diuber dan lain sebagainya. Nah, tipu itu kependekan dari 3 pertanyaan utama. Nah, saya akan bertanya 3 pertanyaan yang publik ingin tahu. Pertanyaan tersebut harus dijawab elaboratif. Ngeri-ngeri sedap ya. Tidak boleh dijawab yes or no atau nggak tahu saya. Atau tanya saja yang lain. Wah, itu programnya nggak jalan jadinya ya kan? Oke. Sudah siap Bung ya? Siap ya? Boleh. Oke. Ini pertanyaan pertama. Kalau orang mengenal Fadlizon, rasanya tidak mungkin orang tidak akan bilang ini orang kritis dalam perspektif yang positif. Dalam perspektif yang negatif bilang nyinyir, kan begitu? Pasti Bung Fadli ini banyak loversnya, tapi banyak juga hatersnya. Nah, pertanyaan ngeri-ngeri sedapnya itu adalah Bung Fadli dengan jawaban yang elaboratif. Anda sesungguhnya merasa dicinta, di love, atau sesungguhnya lebih banyak dibenci, di hate? Silakan. Gini, Bung Refli. Itu pertanyaan yang menurut saya bukan pertanyaan yang terlalu berat ya. Untuk pertanyaan pertama. Nanti yang kedua dan ketiganya akan berat. Ya, kenapa? Karena hidup itu menurut saya itu satu paket. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada benci, ada rindu, ada luka, ya, ada dendam, ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi semua perjalanan hidupnya seperti itu. Ada kadang-kadang kebahagiaan, kadang-kadang kita merasa sedihan dan seterusnya. Jadi dimanapun saya kira ya, bahkan dari zaman nabi-nabi pun begitu. Nabi Isa dan seluruh nabi, bahkan Nabi Muhammad gitu ya, Nabi pamuncak, Nabi penutup kita, itu juga ada yang suka, ada yang tidak suka. Dulu dikatakan jujur, kemudian begitu menerima wahyu dikatakan gila. Bahkan tidak hanya itu, akan ditimpuki kotoran, batu dan sebagainya. Jadi saya kira itu hidup, itu satu paket bagian dari hidup. Nah, saya dari dulu selalu melihat itu seperti itu. Jadi saya tidak pernah sedikit pun gundah. Karena ini semua ini kefanaan ya. Sementaraan. Saya udah 3 kali waktu itu, dari kecil saya udah mau mati, udah mau meninggal. Tabrakan 2 kali, ya kemudian terkena demam berdarah 20 tahun lalu, udah hampir tidak sadar diri gitu ya. Tapi sehat walafiat sekarang. Ya, tabrakan itu pernah koma saya malah. Jadi bagi saya hidup itu udah sebuah hadiah. Setiap hari itu kita bangun tidur itu hadiah, anugerah. Jadi bagi saya kecil lah itu soal bully-bulian, soal nggak penting lah siapa yang mencinta, siapa yang tidak suka, itu bagi saya itu nggak penting. Kita jalani hidup sesuai dengan prinsip kita. Dan selama menurut kita benar ya kita perjuangkan.
semampu kita. Kalau salah harus ada kritik gitu, harus kita lumpangkan. Ya, saya kira itu bagian dari ibadah kan, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi saya kira saya tidak terlalu peduli ya. Mudah-mudahan tentu saja lebih banyak yang menyukai. Ya. Tapi bagi saya kalau ada yang tidak suka ya wajar. Malah aneh gitu. Kalau ada seseorang 100% disukai oleh semua orang. Saya kira dalam sejarah dunia, dalam pemimpin-pemimpin dunia pun tidak ada loh yang suka ya. Mau siapa mau sebut? Abraham Lincoln, ya Churchill kalau di luar, atau siapa Romawi, Persia, atau bahkan nabi-nabi tadi. Selalu itu bagian dari satu paket itu. Yang paling penting apakah hidup kita ini diisi dengan sesuatu yang menurut kita benar dan kita yakini benar dan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi bangsa, bagi negara, bagi agama, ya bagi orang banyak lah gitu. Oke. Jadi bagi saya itu sesuatu yang saya yakini gitu. Kalau ada yang suka, alhamdulillah. Tidak suka, ya wajar. Masa ada penguasa dikritik terus-menerus gitu. Ya pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Biasa saya kira. Oke. Pertanyaan pertama ini kayaknya tidak kuat jab-jabnya ya kan, ringan saja. Oke, nah ini pertanyaan yang kedua ya. Mudah-mudahan ini jauh lebih menukik. Bung Fadli, kita tahu bahwa Bung Fadli itu sangat dekat dengan Prabowo. Dalam catatan saya sudah sejak mahasiswa. Sejak reformasi itu sudah jadi juru bicara Pak Prabowo. Pak Prabowo kemana, Bung Fadli ikut. Sampai kemudian Bung Fadli dipercaya sebagai wakil ketua DPR. Karena memang jatahnya wakil ketua. Coba kalau jatahnya ketua, Gerindra pasti ketua. Tapi terakhir ini ada dua fenomena yang publik ingin tahu saling berhubungan atau tidak. Pertama, Bung Fadli tidak lagi ditunjuk oleh Gerindra sebagai wakil ketua DPR. Digantikan orang lain. Padahal Bung Fadli adalah orang yang sangat dekat dengan Prabowo. Nggak tahu, jangan-jangan sekarang sudah digantikan Dhanil Anzar Simanjuntak ya kedekatannya. Itu satu. Fenomena lain adalah Pak Prabowo masuk kabinet. Orang kemudian merasa shock. Wah, ini gimana? Kemarin penantang tiba-tiba masuk kabinet. Saya ingin mengaitkan dua fenomena itu. Di sisi lain, Bung Fadlizon tetap menjalankan peran mengkritik. Dan tetap aja hatersnya sama. Biasanya hatersnya tetap pencinta Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Hatersnya sama. Ini ada tiga fenomena. Peran kritik tetap dijalankan, Pak Prabowo masuk kabinet, kemudian tidak lagi menjadi wakil ketua DPR. Apakah itu fenomena yang saling berhubungan? Yang benang merahnya adalah, oke, Pak Prabowo masuk kabinet, tapi Fadlizon jangan jadi wakil ketua. Tiba-tiba karena tidak jadi wakil ketua, Pak Prabowo membiarkan Fadlizon untuk menjalankan peran in between, yaitu peran sebagai pengkritik yang keras pemerintah. Silakan Bung, jawab secara elaboratif. Ya. Baik, terima kasih. Saya kenal Pak Prabowo itu sudah cukup lama, dari zaman mahasiswa. Saya waktu itu juga aktivis mahasiswa. Bahkan sebenarnya perkenalan pertama itu bareng-bareng, karena waktu itu saya kan menulis tentang gerakan mahasiswa 90-an. Di awal tahun 90-an. Jadi menggagas bahwa ini harus ada satu rekonstruksi terhadap gerakan mahasiswa 90-an. Kita tahu bahwa dulu NKKBKK boleh dibilang mematikan gerakan mahasiswa karena tidak boleh lagi ada aktivitas politik di dalam kampus selama era 80-an. Nah, saya sebagai mahasiswa awal 90-an tentu merasa terpanggil untuk dari sisi pemikiran, dari sisi aksi dan refleksi lah gitu. Jadi satu hari kemudian karena saya banyak menulis tentang gerakan mahasiswa 90-an itu, saya diundang oleh Pak Din Samsudin di sebuah lembaga yang namanya Center for Policy and Development Studies, CPDS. CPDS ya. Saya waktu itu adalah juga ketua umum atau presiden dari ISAFIS, Indonesian Student Association for International Studies. Dan pagi itu baru saja bicara di CSIS. Kami ada diskusi di CSIS, di Center for Strategic and International Studies ya, di Tanah Abang itu, bersama dengan ketua-ketua Senat Mahasiswa seluruh Indonesia. Antara lain kawan saya namanya Anies Baswedan. Ya, dia ketua SMUGM waktu itu. Ketua SMUGM. Dari acara pagi tentang EPEC dan masa depan Indonesia,
Saya jadi pembicara, kemudian dan juga penyelenggara bersama-sama CSIS waktu itu. Sore harinya diundang untuk diskusi di CPDS tentang gerakan mahasiswa 90-an. Dan di situ setelah selesai, ya saya ajaklah aktivis-aktivis mahasiswa ketemu dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo hadir juga sebagai pembicara setelah maghrib gitu ya, menerangkan berbagai situasi politik. Itulah perkenalan pertama yang cukup intensif dan saya sering diundang. Saya melihat beliau pada waktu itu adalah seorang tentara yang reformis. Bahkan menggunakan kata reformasi. Bayangkan di tahun awal 90-an sudah menggunakan kata reformasi. Dan berani juga berhadapan dengan kalangan sipil. Termasuk kalangan sipil yang kritis. Jadi ada satu dasar demokratis di dalam pikiran-pikirannya. Jadi tentu saja ya namanya hidup itu sebuah perjalanan dari takdir kita juga ya, destiny kita juga. Jadi dalam saat-saat tertentu Pak Prabowo berada di puncak, kemudian berada di bawah, kemudian berada di luar negeri setelah awal reformasi. Nah, saya dianggap sebagai juru bicara Prabowo. Begitu juga dalam perdebatan-perdebatan ketika itu saya masih umur 20-an ya. Tapi tahun 97, 98 itu saya sebetulnya sudah jadi anggota MPR. Dan saya ikut membuat naskah GBHN tahun 97-98 itu, naskah GBHN yang terakhir, terutama di bidang politik dan keamanan. Nah, Pak Prabowo saya kira punya pandangan-pandangan yang besar tentang Indonesia, satu visi yang jauh ke depan, yang penting gitu. Beliau akhirnya setelah kembali dari luar, ikut berkecimpung di dalam politik, ikut berkompetisi di dalam konvensi Golkar, di 2003-2004, tetapi dikalahkan. Saya sendiri sempat ikut mendirikan Partai Bulan Bintang, tapi tidak lama. Saya sekolah, ya, ambil S2 ketika itu di Inggris, London School of Economics, dan setelah pulang saya punya gagasan, yaitu mendirikan sebuah partai politik. Jadi Gerindra itu pada mulanya memang gagasan saya, bukan saya ngarang-ngarang gitu ya. Saya bicara dengan Pak Hasim Joyohadikusumo dan Pak Prabowo mulanya ketika itu menolak gagasan ini karena beliau sudah berada di Golkar sebagai anggota Dewan Penasihat Golkar dan merasa masih bisa merebut Golkar lah gitu ya di dalam kompetisi berikutnya. Saya katakan tidak mungkin lah untuk berhadapan, ketika itu Ketua Umum Golkarnya Pak Yusuf kala. Nah, jadi sebaiknya lebih baik membuat partai politik sendiri. Lalu saya ikut memulai sebuah pembuatan ADART ya dengan gagasan-gagasan, kemudian saya juga pimpin sebuah tim kecil untuk merumuskan namanya Manifesto Perjuangan yang kemudian menjadi namanya Partai Gerindra. Ini adalah sebuah alat. Jadi partai politik itu alat sebetulnya, bukan tujuan. Alat untuk memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita, alat untuk memperbaiki keadaan masyarakat sesuai dengan platformnya. Dan tentu saja salah satu bagian yang penting dari partai politik selain edukasi ya dan juga demokrasi dan sebagainya, juga partai politik ini kan alat untuk merebut kekuasaan. Baik di eksekutif maupun di legislatif, dan kekuasaan itu dipergunakan untuk menjalankan apa yang menjadi visi dan misi kita. Visi dan misi bangsa juga tentu saja. Jadi saya kira itu adalah bagian dari politik kita. Seringkali tujuan orang membuat partai politik itu menjadi agak menyimpang gitu ya. Hanya sekedar alat merebut kekuasaan, tetapi mereka tidak menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan sedikit orang. Bahkan ada yang mengatakan ini oligarki gitu. Pada waktu posisi 2014 saya mendapatkan amanah untuk menjadi wakil ketua DPR dan kebetulan juga berposisi di dalam posisi yang oposisi itu bahkan bukan hanya wajar, tapi penting. Dalam demokrasi itu sangat penting gitu. Seperti kalau tidak ada oposisi itu tidak ada vitamin gitu ya. Dan ini menurut saya yang menyehatkan bangsa di dalam sebuah negara demokrasi kan adanya oposisi. Jadi ya tentu saya berperan dan kebetulan memang pemerintahannya itu pemerintahan yang harus banyak dikritik gitu. Karena banyak membuat kebijakan-kebijakan atau intervensi-intervensi yang tidak tepat gitu.
Kalau banyak intervensinya bagus, kebijakannya bagus, kan susah kita ngeritiknya. Iya. Kalau ini terlalu banyak yang harus dikritik, gitu loh. Nah, Iya. di 2019 singkat cerita, karena sudah proses demikian, dan saya kira Pak Prabowo juga mengorbankan dirinya untuk kepentingan persatuan dari sebuah proses kontestasi yang tadinya begitu tajam, akhirnya berkoalisi lah dengan pemerintah. Nah, dan saya kira itu Pak Prabowo dalam posisi yang pas. Bahkan saya yang ikut mengusulkan Pak Prabowo itu menjadi Menhan. Saya kasih 8 alasan waktu itu. Saya punya idenya itu kebetulan waktu di Amerika. Saya ke Amerika diundang oleh DPR Amerika di dalam sebuah namanya House Leadership Forum. Nah, di sana beberapa hari bicara, ketemu dengan semua leader termasuk Nancy Pelosi, Kevin McBride dan sebagainya. Satu malam saya di situ lagi nyerutu ya, kita lagi nyerutu. Wah, kalau misalnya memang mau koalisi, Pak Prabowo sendiri yang harus menjadi Menhan. Saya ada ide itu. Jadi begitu saya pulang awal Agustus, saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah menunjuk beberapa calon lah untuk menduduki atau menyarankan untuk menjadi menteri di luar dirinya Pak Prabowo sendiri. Saya bilang kepada Pak Prabowo, ya pilihan kita ke depan hanya dua, oposisi dan koalisi. Saya sendiri sebetulnya lebih bagus sebenarnya Gerindra itu mengambil posisi oposisi. Tetapi kalau misalnya mau koalisi, saya bilang ya Pak Prabowo sendiri yang harus berada sebagai bagian dari koalisi itu. Jadi jangan tanggung, tetapi sebagai Menteri Pertahanan, bukan menteri yang lain. Ya, saya ungkapkanlah ada 8 alasan itu kepada beliau. Yang paling penting apa alasannya kira-kira? Ya banyak lah. Kalau pertahanan kan Pak Prabowo ahlinya. Kemudian saya kira itu sangat strategis. Nanti triumvirat gitu ya? Ya itu salah satu alasan. Ya kan? Kalau terjadi apa-apa, kita nggak pernah tahu. Gitu. Kemudian ada beberapa alasan yang lain. Nah, beliau itu mengatakan ya setuju kita jajaki dan kemudian ada upaya lah untuk melakukan komunikasi politik. Nah, saya sendiri sejak awal melihat bahwa masyarakat yang terbelah ini merupakan satu fenomena politik yang agak luar biasa karena agak panjang gitu. Kenapa? Persoalannya ada di leadership. Nah, leadership di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini saya kira agak kurang bisa menyatukan ya bangsa kita. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dunia itu kan mereka, kalau kita baca bukunya Abraham Lincoln, A Team of Rival, ya, A Team of Rival itu sebuah tim yang terdiri dari rival-rivalnya. Mereka yang sudah ada kompetisi di tingkat atas, capres-cawapres ini kan sebetulnya sudah masuk grand final. Boleh dibilang orang-orang yang sudah terseleksi. Belum tentu yang terbaik, tapi yang sudah terseleksi dari proses yang ada gitu ya. Nah, dulu Abraham Lincoln mengatakan ketika dia sudah berkali-kali gagal dan akhirnya dia menang, Abraham Lincoln mengatakan kepada Seward itu, lawannya dari Partai Demokrat, dan Abraham Lincoln dari Partai Republik, dia menawarkan untuk menjadi, kalau tidak salah, Secretary of State gitu ya. Itu posisi yang sangat penting di dalam kabinet. Seward mengatakan, kamu tahu nggak, saya ini sebetulnya, kok kamu ngajak saya ini nggak suka sama kamu. Saya ini benci sama kamu, kira-kira begitulah percakapannya. Dalam percakapan yang agak panjang itu, disingkatkan kira-kira, ya Abraham Lincoln juga mengatakan, loh, saya juga nggak suka dengan kamu. Saya juga benci sama kamu gitu. Tapi saya tahu kamu cinta Amerika. Dan saya juga cinta Amerika. Dan kita sama-sama cinta Amerika, kita bisa membangun Amerika bersama-sama. Dan itulah yang terjadi. Abraham Lincoln itu saya kira salah satu pemerintahan yang terbaik di Amerika karena bisa menghapuskan termasuk perbudakan ya dalam amandemen ke-13 dan sebagainya. Kita tentu agak jauh lah ya dari itu, walaupun sebenarnya Abraham Lincoln itu kan 100 tahun lebih gitu ya, 150 tahunan kali ya. Masalahnya pemimpin kita tuh tidak didera dari bawah gitu. Saya sih termasuk yang berharap Pak Prabowo dan juga mungkin beberapa tokoh yang lain dalam kabinet itu bisa memberikan satu pencerahan lah kepada Pak Jokowi untuk memimpin bangsa.
supaya intervensinya pas. Tapi sejauh yang saya lihat sampai sekarang ya masih belepotan lah, masih berantakan gitu. Ini yang saya kira masih perlu terus harus dikritik. Ya kita memang ya nasib kita lah menerima pemimpin seperti ini dalam sebuah proses seperti ini. Ya inilah yang harus diterima oleh rakyat Indonesia. Ini statement yang hatersnya tambah banyak bikin. Ya nggak apa-apa, ini kan bulan puasa, jadi kita harus bicara agak jujur ya. Iya. Bukan agak jujur, harus jujur. Harus jujur, harus jujur. Dan itu belum dijawab, kenapa kemudian Yang mana? tiba-tiba jabatan gini, Kalau itu, wakil ketua kalau soal DPR wakil- atau menteri bahkan kan orang Betul. paling dekat sama Kalau Pak menteri Prabowo. saya sejak awal tentu saja tidak mau ya. Bagaimana saya udah kritik terus seperti menjilat lidah sendiri ya. Kecuali ada hal yang luar biasa. Tapi saya tidak tertarik, tidak berminat, tidak bermimpi sedikit pun. Tapi kalau soal wakil ketua DPR itu adalah keputusannya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga mungkin dapat masukan-masukan dari mana ya, dan juga berkeinginan orang yang berada di situ adalah orang yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Nah, saya kan orang yang dianggap mungkin kritis. Ini indirect Gitu ya. mengatakan bagian dari deal ya. Saya mungkin dianggap kritis. Orang-orang yang berada di pemerintahan Pak Jokowi mungkin banyak juga yang nggak suka sama saya. Saya kira wajar itu. Oke. Ya. Ya itu kan Jadi, harus jujur saya ya. menerima itu dengan sebuah kebahagiaan. Oke. Jadi saya tidak ada sedikit pun down atau apa enggak. Saya tuh menjalani takdir. Hubungan baik-baik aja sampai Bagi sekarang. saya, Komunikasi lancar. baik-baik aja. Hmm. Baik, lancar. Minggu lalu saya ketemu. Nggak ngomong apa-apa juga kok. Soalnya orang ini ingin menunggu Fadlizon mengkritik Kementerian Pertahanan. Nah, persoalannya sejauh ini, langkah-langkah Kementerian Pertahanan bagus. Gitu. Ya kan? Bahkan bisa mengoreksi deal-deal pembelian-pembelian mungkin alutsista yang kurang tepat dan sebagainya. Itu kan bagus dong. Ya kan? Jadi saya belum melihat ada celah untuk mengkritik. Nah, nanti kalau ada celah akan dikritik ya. Oh iya dong. Oke. Itu bagian dari tugas legislatif. Kan ada ahli tata Bung Refli kan ahli tata negara. Ya DPR itu harusnya mengawasi. Ya, dan menjadi oversight atau watchdog bahkan dari eksekutif. Ya. Oke, Bung. Pertanyaan ketiga ya. Kayaknya dua pertanyaan ini dijawab secara lempeng aja, lapang dada ya. Ini sudah pasrah atau memang menerima ya? Nggak tahu juga kita. Nah, ini apa adanya. Apa adanya. Oke. Nah, karena itu saya juga ingin apa adanya untuk pertanyaan yang ketiga ini. Pertanyaan ketiga ini, kalau kita lihat survei terakhir ya, yang dilakukan oleh lembaganya Kodari, Indobarometer, itu Pak Prabowo masih menempati peringkat pertama. Kan begitu? Iya. Bukan tidak mungkin, sampai tahun 2024, jangan-jangan Pak Prabowo bisa di peringkat atas juga. Iya. Dan sekarang Pak Prabowo sudah di pemerintahan. Dan ada spekulasi, bukan tidak mungkin nanti Pak Prabowo berduet dengan anaknya setelah berduet sama ibunya. Pada tahun 2009 kan berduet sama ibunya sebagai wakil presiden. Tiba-tiba 2024 ada pemikiran menjadi capres dan wakilnya adalah anaknya alias Puan Maharani. Kira-kira Bung, kalau skenario itu yang muncul, bagaimana sikap Bung Fadlizon? Jadi dalam politik memang apapun bisa terjadi kan, kita tahu. That's the art of the possible. Kalau dilihat senyumnya kelihatannya Tetapi cukup kita berharap tidak juga. pernah tahu. Kita nggak bisa berandai-andai. Tidak, karena ini kita menganggap bahwa ini sebuah skenario yang masuk akal. Kira-kira begitulah. Ya, tapi sejauh yang saya lihat ya, skenario sekarang ini masih terlalu mentah. Ini tahun 2020, 2024 itu masih 4 tahun lagi, gitu ya. Jadi masih terlalu jauh lah. Kita bahkan nggak tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi bulan depan. Bukan kita menjadi seorang fatalis gitu ya. Tetapi dengan pandemi global COVID dan seperti ini, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya kira pasca COVID ini kita akan mempunyai sebuah dunia baru gitu ya. Yang juga mengubah politik kita, mudah-mudahan kita lihat gitu. Nah, mengenai skenario-skenario itu kalau di kalangan politisi kan biasa bicara ya.
tentang Pak Prabowo akan maju lagi. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, bahwa nanti itu apa skenarionya gitu. Saya kira politik kita ini kadang-kadang banyak kejutan kan. Siapa yang memperkirakan bahwa dari Bung Karno kok akan tiba kepada Pak Harto? Ya. Dari Pak Harto kemudian ke Pak Habibie, itu juga banyak yang tidak memperkirakan. Banyak bacaan lain. Dari Habibie ke Gus Dur. Gus Dur. Ya, secara politik kan waktu itu sebenarnya PDIP menang kan? Iya, iya. 33%. Iya. Tetapi kok bisa Gus Dur yang jadi presiden? Itu kan juga hal yang tidak terduga. Kemudian ke Bu Mega, lalu Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi juga sesuatu hal yang tidak terduga. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, terus terang saja. Dan masyarakat kita yang sekarang ini juga lebih mudah mendapatkan informasi melalui media sosial. Ini agak berbeda dengan masyarakat kita 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Yang tingkat partisipasi di dalam komunikasi publik dan komunikasi politik itu makin tinggi kan. Dengan adanya platform Facebook, Instagram, Twitter, maupun yang lain-lain. Atau WhatsApp group gitu ya. Sehingga nggak ada lagi informasi yang bisa linear. Nggak ada lagi informasi yang bisa dicekoki oleh media-media mainstream, TV poll, atau koran-koran yang dulu bisa disetir oleh pemerintah atau oleh penguasa. Sekarang ini informasi begitu luas, orang bisa memilih, orang juga akhirnya bisa memilih sikap dari informasi-informasi yang diterimanya. Jadi saya melihat ke depan itu masih belum tahu. Apakah bisa nggak saya mempertajam pertanyaan ya, walaupun 3 pertanyaan. Gini, memang kita kan tidak tahu ke depan itu seperti apa. Tapi karena ini kita mengajukan sebuah pertanyaan berandai-andai, dan anggap saja andai-andai itu benar. Karena andai-andainya benar ya. Yaitu ini, mau maju Prabowo dengan Puan Maharani. Bagaimana sikap seorang Fadlizon kalau itu terjadi? Saya kira begini, pada masanya nanti untuk berandai-andai. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Kali lagi, kira-kira rela nggak kira-kira? Terlalu pagi ya. Kalau saya melihat dari awal kan saya pendukung Pak Prabowo. Tapi kita melihat ke depan ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dalam arti begini, apakah ini tetap berada di dalam generasi Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau generasi yang lebih muda, kita nggak tahu, ya. Atau yang lebih muda lagi, kita nggak pernah tahu. Jadi, yang saya lihat, ya marilah kita cari pemimpin-pemimpin yang terbaik, gitu, bagi bangsa ini. Karena Indonesia ini luar biasa strategisnya, dan luar biasa kekayaannya, darat, laut, udara, dan sebagainya. Orang-orangnya juga sebenarnya sangat luar biasa. Ya, dibanding dengan negara-negara lain, saya kira orang Indonesia paling relatif mudah diatur gitu. Nah, tetapi kita nggak akan bisa menjadi negara yang hebat, negara maju, kalau dipimpin oleh pemimpin yang mediocre gitu loh. Kalau pemimpin yang mediocre ya kita akan begini-begini saja, kita akan kena trap di dalam middle income trap atau lower income trap. Bung Fadli, ini bonusnya, bonusnya. Pertanyaannya terlalu banyak berandai-andai. Oh, berandai-andai. Kan kalau karena ini kan 3 pertanyaan utama ya. Bung Fadli, sebelum kita akhiri ada tambahan? Saya sih sebenarnya ingin menggoda. Tiba-tiba di sini ada pasangan Prabowo Puan Maharani 2P melawan pasangan Sadis atau Andis. Sadis itu Sandi Anis atau Anis Sandi gitu. Wah, itu kan menarik gitu. Ya, yang penting kita lihat dulu lah. Lihat dulu lah ya. Ya, kan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Saya melihat pembicaraan ini kurang etis. Oh, kurang etis ya. Pandemi global COVID. Nanti kita akan bicara pandemi global COVID-19 ya. Bung Fadli, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bang Fadli. Ya, itulah Sobat RH sekalian, tipu 3 pertanyaan utama yang diajukan kepada Fadlizon. Jangan lupa tetap di channel ini, Keren Cerdas, karena di sini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras, dan mengancam. Jangan lupa
subscribe, like, comment, and share.